Gerak. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa mulai. Start. Semuanya dimohon berdiri. Baiklah, Ananda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ketua, ada yang tidak hadir hari ini, Ketua? Oh iya Pak, Jimmy Stratna nggak ada Pak. Ada apa dengan Jimmy? Pak, Jimmy udah 3 hari dirawat, Pak. Bagaimana kalau sepulang sekolah nanti kita pergi membesuknya, Pak? Oh begitu. Oke, insya Allah nanti kita sepulang sekolah langsung ke sana. Ya, Pak. Baiklah, Ananda semua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang gejala sosial akibat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sekarang coba, siapa yang bisa mengulang materi kita pada pertemuan minggu kemarin? Coba, Bapak yang belakang, ulang. Bahwa gejala sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial, di mana setiap masyarakat pasti mengalami perubahan yang nantinya juga akan berpengaruh pada pola perilaku. Oke, betul. Coba, siapa yang bisa menambahkan? Oke, coba Kiki. Saya hanya menambahkan sedikit, Pak, bahwa gejala sosial akibat perubahan sosial itu tidak hanya berdampak positif, Pak, bahkan bisa berdampak negatif. Contohnya, berubah ke perilaku yang tidak baik. Terima kasih, Pak. Oke, bagus ya. Jadi Bapak berharap apapun materi yang Bapak berikan, Bapak berharap mudah-mudahan kamu nanti bisa menerima secara baik. Baiklah Ananda semuanya, seperti yang disampaikan oleh teman-teman kamu tadi, jadi tidak semua perubahan itu memberikan dampak yang positif, tetapi juga ada dampak negatif. Ketika masyarakat itu tidak siap dengan perubahan, ya muncullah keguncangan-keguncangan yang ini nanti yang menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Jadi untuk lebih jelasnya nanti sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu gejala sosial akibat penyimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajarannya di sini kamu ya mampu untuk melakukan kajian, diskusi, dan mengaitkan konsep-konsep dasar sosiologi untuk mengenali berbagai gejala-gejala sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Nah, di sini nanti kita akan membentuk kelompok diskusi di mana penilaiannya ya ada penilaian individu maupun penilaian kelompok. Nanti Bapak akan melihat keaktifan kamu ketika diskusi, kemudian kemampuan wawasan atau bagaimana cara dia mengemukakan pendapatnya, termasuk sampai ke penilaian sikap. Oke, ada paham semuanya? Paham. Kemudian, manfaat kita mempelajari materi ini, ya, kamu akan bisa tahu
dapat memahami ya apa-apa saja bentuk-bentuk penyimpangan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita, sehingga bisa mengendalikan diri kamu untuk tidak berperilaku seperti itu ya. Artinya kamu berusaha untuk menyesuaikan diri berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Oke. Baiklah Ananda semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, Bapak akan menayangkan sebuah video. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan video yang Pak tayangkan tadi? Oke, banyak ya. Oke, yang pertama coba Jessa. Menurut saya, pesan moral yang dapat kita ambil dari video yang Bapak tayangkan tadi yaitu apapun masalah yang kita hadapi, kita jangan mudah menyerah dan putus asa, karena kita memiliki harapan di dalam diri kita untuk memulai hal-hal yang baik. Baiklah Ananda, hari ini kita diskusi kelompok tentang gejala sosial akibat penyimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Silakan Ananda duduk berkelompok. Tugas Ananda adalah mengamati video yang Bapak tayangkan dan Ananda diskusikan di kelompok masing-masing sesuai dengan tugas yang ada dalam kertas kerja yang akan dibagikan sebentar lagi. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Silakan dibuka kertas kerjanya Ananda. Untuk petunjuk diskusi ada di dalam kertas kerja yang sudah Bapak berikan. Kembali ke kelompok masing-masing. Akulah seragam SMA, kemeja putih polos dan siap dikotori pilok warna saat pemilikku lulus nanti. Aku adalah seragam SMA, simbol masa muda sekaligus saksi nyata bagaimana generasi muda negeri ini mengenal dunia dengan bekal moral seadanya. Di bagian dada tertempel atribut OSIS sebagai lambang kaum berpendidikan. Oke. Ananda, silakan bekerja pada kelompok masing-masing. Pergeseran peran. Kalau menurut saya, pergeseran peran itu adalah pergantian tugas, di mana tugas laki-laki dilakukan oleh perempuan, yang biasanya terjadi di lingkungan keluarga. Misalkan seorang ibu rumah tangga beralih profesi menjadi supir angkot demi tuntutan ekonominya. Oh iya, ada juga tetangga saya, ibunya bekerja sebagai penarik becak untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Kamu pernah melihatnya juga kan? Oh iya, saya mayatnya. Bagaimana kalau kita lihat materi ini di internet? Ayo kita tanya ke Bapak. Pak, boleh tidak kalau kita menggunakan handphone untuk mencari materi ini? Oke, silakan
Ananda boleh menggunakan handphone untuk mencari materi diskusi kita. Ini videonya. Baiklah, Ananda semuanya, sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok pada hari ini, setelah kamu mengamati video tadi, coba, apa itu penyimpangan? Oke, silakan, Tiara. Penyimpangan sosial adalah tindakan atau perilaku yang menyimpang norma-norma berlaku dalam sistem sosial. Contohnya, tawuran, pergaulan bebas, serta penggunaan narkoba. Oke, bagus. Coba satu lagi. Oke, coba Fatwa. Penyimpangan sosial adalah tindakan yang melanggar aturan atau norma yang ada di masyarakat. Seperti yang kita lihat di video tadi, ada tawuran, kriminalitas, dan pertengahan antar pelajar. Oke, aplaus buat teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita presentasikan hasil diskusi kelompok tadi. Coba, kelompok mana yang ingin tampil pertama? Oke, silakan. Kelompok Auguste Comte, Selvia Rosa. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok Auguste Comte akan menjelaskan tentang kenakalan remaja. Yang pertama, pengertian kenakalan remaja, yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, dan hukum dalam masyarakat yang dilakukan oleh remaja. Mengapa hal ini bisa terjadi? Disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal, berupa krisis identitas, yaitu remaja gagal menemukan jati dirinya. Yang kedua, kontrol diri yang lemah. Remaja tidak dapat bertingkah laku sebagaimana mestinya. Dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Contohnya, keluarga yang tidak harmonis, teman yang tidak baik, serta lingkungan yang tidak baik. Lalu, bagaimana bentuk-bentuk kenakalan remaja? Kenakalan remaja sebenarnya banyak sekali bentuknya, tapi di sini saya hanya menjelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama, narkoba. Yang kedua, tawuran. Yang ketiga, merokok. Dan yang selanjutnya, mencuri. Kemudian perzinahan. Dan yang sering dilakukan oleh siswa seperti kita adalah bolos, kemudian tidak taat lalu lintas. Lalu, hal apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja? Yang pertama adalah pendidikan agama, yang kedua pendidikan karakter, dan yang ketiga adalah peran positif keluarga, guru, dan teman. Teman-teman, jauhi kenakalan remaja, berani menjadi benar, bangsa perlu pemuda yang bermoral. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi? Silakan Intan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Max Weber. Diminta penjelasan kepada kelompok penyaji tentang peranan orang tua dalam mengatasi kenakalan remaja. Terima kasih. Peranan orang tua dalam mengatasi kenakalan remaja sebenarnya banyak sekali, tapi saya akan menjelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama, peran orang tua sebagai guru bagi anaknya, di mana orang tualah yang pertama menanamkan nilai-nilai agama, nilai karakter, dan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Yang kedua, peran orang tua sebagai motivator bagi anaknya. Anak menjadikan orang tua sebagai motivasinya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peran orang tua sebagai sahabat bagi anaknya sendiri, di mana orang tualah yang menjadi tempat anak untuk menyampaikan masalah. Sekian. Baiklah, terima kasih. Oke, untuk penampil selanjutnya, kita persilakan. Oke, silakan pada kelompok Emil Durkheim. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurkolis, perwakilan dari kelompok Emil Durkheim akan menjelaskan tentang kriminalitas. Kriminalitas adalah segala sesuatu yang melanggar hukum, yang dapat dipidana, atau yang diatur dalam hukum pidana. Adapun beberapa pembagian dari kriminalitas. Yang pertama, kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh pengusaha atau pejabat dalam menjalankan fungsinya. Contohnya korupsi dan KKN. Yang kedua, kejahatan kerah biru. Kejahatan kerah biru dilakukan oleh orang-orang golongan bawah. Contohnya mencuri milik tetangga. Yang ketiga, kejahatan tanpa korban. Kejahatan yang tidak mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindakan orang lain. Contohnya berjudi dan mabuk-mabukan. Sekian hasil diskusi kami. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilakan. Ya, kepada Ega, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini banyak kita temui di media massa ataupun media elektronik, banyaknya tindakan kriminalitas yang terjadi di negara kita. Yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimanakah cara pemerintah dalam menanggulangi tindakan kriminalitas tersebut? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari Ega akan dijawab dari perwakilan dari kelompok kami. Pada Alan, dipersilakan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah kriminalitas, yaitu 1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, misalnya tentang bahaya narkoba. 2. Melakukan razia dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggarnya. 3. Meningkatkan keamanan di sekitar lingkungan masyarakat, misalnya dengan melakukan kegiatan siskambling. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah Ega sudah paham? Terima kasih atas jawabannya, saya sudah paham. Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, silakan Ananda buat kesimpulan di catatan Ananda masing-masing tentang materi diskusi kita hari ini. Oke, Ananda semuanya, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Bapak akan mengadakan kuis tentang gejala sosial akibat penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Untuk itu, semua meja tolong dirapikan dan simpan buku di dalam. Oke, waktu kuis telah habis. Silakan Ananda kumpulkan. Setelah kita diskusi dan melakukan kuis, siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Coba, Rafina. Baiklah, penyimpangan sosial adalah tindakan atau perilaku seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai, norma, dan aturan yang berlaku di masyarakat. Oke, bagus. Untuk selanjutnya, tugas proyek akhir semester, Ananda buat video pada kelompok masing-masing tentang materi gejala sosial akibat penyimpangan sosial dengan durasi 10-15 menit. Dan tugas ini dikumpulkan sebelum ujian akhir semester. Lalu, untuk pertemuan selanjutnya, tolong Ananda baca gejala sosial akibat perkembangan zaman. Untuk referensi, mengambil dari buku paket ataupun boleh di internet. Demikian pertemuan kita hari ini. Ketua, silakan disiapkan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Untuk mengakhiri pertemuan kita di hari ini, mari kita bersyukur. Alhamdulillah.